Amin, puji Tuhan. Baik, jadi Shalom, malam hari ini saya mau bersaksi, mau membagikan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya secara pribadi. Kesaksian ini masih, kalau misalkan cake itu masih hangat-hangat karena baru kemarin. Oke, jadi minggu lalu waktu itu hari Rabu, sebelum kita memulai ibadah waktu itu, pas hari persekutuan kita, sebelumnya saya rasa itu tubuh saya aman-aman saja, dan waktu itu juga sudah persiapkan diri karena malam mau ibadah pagi sampai malam lumayan full, tapi karena hari Rabu jadi saya sudah siap malam ini harus ikut ibadah. Tapi menjelang beberapa menit sebelum kita ibadah itu ada sedikit gangguan. Saya rasa sepertinya ada menggigil, kayak mau meriang. Awalnya demam tapi tidak panas, di bagian dalam saja rasanya seperti terbakar. Terus begitu terus lama-lama menggigil. Setelah menggigil langsung demamnya ikut, langsung demam dari kepala sampai ujung kaki itu panas. Habis itu tenggorokan rasanya seperti dihambur dengan pasir. Jadi kita tarik nafas pun susah, ngomong susah, minum air susah, pokoknya semuanya susah karena kan ada pasir dalam tenggorokan. Jadi malam itu benar-benar hanya bisa berbaring, dan akhirnya gagal malam hari itu ikut ibadah. Dan itu benar-benar membuat saya bukan kecewa tapi menyesal sekali, karena waktu pulang dari kegiatan waktu hari Rabu sore itu sempat capek. Saya bilang dalam hati, dari pagi sudah full, sebentar mau ibadah lagi, kira-kira kalau tidak ikut bagaimana. Ini saya jujur saja di depan semua anak-anak Tuhan, itu sempat ada seperti bimbang begitu. Nah itu tanpa saya sadari, itu hanya sekedar kata-kata yang hanya saya pikir hanya lewat begitu saja, tapi ternyata apa yang kita ucapkan itu tanpa sadar pun itu dicatat Tuhan. Dan akhirnya malam hari itu saya ditegur, dan ternyata itu benar-benar saya rasa hanya bisa tidur dan pasrah. Dan saat itu saya bilang, ini kenapa tadi tidak ada apa-apa, semuanya baik, makan tidak terlambat, tidak masuk angin juga. Tapi puji Tuhan besok pagi itu tulang-tulangnya lemas kayak ngilu. Besok pagi sekitar jam berapa itu dichat sama Kalea. Terus Kalea bilang kalau ada waktu nanti saya telepon mau doakan. Wah itu seperti bunga yang sedang layu, terus tiba-tiba disiram, baru dengar kabar mau didoakan saja. Itu saya rasa wow, puji Tuhan masih ada yang care sama saya begitu. Jadi saya bilang jam 10 saya ada waktu. Jadi puji Tuhan jam 10 hamba Tuhan telepon, dan yang luar biasanya waktu di telepon itu Kalea fokusnya pertama kami angkat pujian dulu, doa. Saya hanya mengikuti begitu saja karena sementara batuk dan mau fokus pun belum begitu fokus. Tapi dalam doa saya hanya bilang, Tuhan kalau memang kata-kata saya pada malam tadi itu salah, saya mohon ampun, memang saya berdosa. Dan waktu itu saya hanya pengakuan, saya sampai lupa mau doanya pakai bahasa apa, saya hanya pengakuan, doa mengaku begitu. Dan luar biasanya seperti panas lagi itu waktu doa itu, keringat saya jatuh padahal masih pagi jam 10. Keringat itu jatuh sampai bajunya basah, di bagian belakang basah seperti kita disiram air. Terus dalam doa juga Kalea hanya bilang ada minyak urapan di situ. Saya bilang ada di samping, karena kan malam sampai pagi hanya pegang minyak, tidak biasa minum obat soalnya. Jadi puji Tuhan minyak itu didoakan dan sempat oles di tenggorokan yang sakit. Dan puji Tuhan hari itu juga tidak lama-lama, malamnya sakit parah, paginya didoakan. Terus hari itu juga ngilunya hilang, demamnya hilang, dan batuk pilek yang separah malam itu hilang seketika. Dan puji Tuhan yang lebih luar biasanya itu malam waktu sakit saya pikir besok presentasi jam 3 sore. Bagaimana kalau saya sakit yang seperti ini? Biasanya
itu berlarut sampai paling cepat 1 minggu biasanya kalau orang-orang umumnya. Saya bilang ini kalau presentasi saya tidak ikut, nilai saya tidak ada dan ini sangat merugikan saya. Tapi saya hanya berdoa, waktu kami doa sama-sama pagi itu jam 10, dan puji Tuhan belum sampai siang saya sudah rasa tubuh saya sudah pulih, hanya tersisa batuk yang ada. Tapi saya bilang kalau sakit yang parah malam itu saja Tuhan sembuhkan, berarti batuk ini tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Jadi saya puji Tuhan dipulihkan hari itu juga. Dan luar biasanya waktu presentasi itu saya malah lebih bersemangat dari teman-teman saya yang lain. Bahkan ya pokoknya presentasinya berjalan dengan lancar, dan puji Tuhan sampai di kelompok kami itu kelasnya lebih hidup. Bahkan sampai dosen pun bilang kalau wah sampai di kelompok ini baru saya rasa kelas ini jadi hidup kembali. Dan saya bilang, Tuhan tadi malam saya sakit loh. Itu sakit hanya bisa tidur, hanya bisa tidak bisa, mata mau gerak saja sakit, tulang-tulang ngilu, sampai jari-jari juga ngilu. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa kasih bonus yang luar biasa, saya pulih, saya sehat. Dan hari Jumat walaupun kendala batuk, tapi kami adakan malam puji-pujian itu 2 jam dengan lagu yang begitu banyak, ada sekitar 30-an lagu dinyanyikan semua tanpa kami tunda. Dan itu sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi saya. Dan kalau malam hari ini saya ada, saya bisa tersenyum, bisa duduk, karena kan kemarin tidur, bisa duduk, bisa sama-sama dengan saudara-saudara seiman. Ini bukan karena saya, ini karena kasih Tuhan. Seperti tadi firman yang telah kalian bagikan, bahwa kita jangan pakai otak kita yang terbatas untuk membatasi karya Allah yang luar biasa. Kadang pemikiran kita yang memotong berkat Tuhan dalam hidup kita sendiri. Tapi ketika kita percaya, maka tidak akan ada yang mustahil. Tidak akan ada yang mustahil. Dan itu saya rasakan. Dan semoga melalui kesaksian ini teman-teman yang lain boleh dibantu untuk melihat jauh ke depan. Karya Tuhan dalam kehidupan kita semua itu luar biasa, dan masing-masing memiliki berkatnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita percaya dan kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ingat kata-kata yang sangat singkat saja Tuhan catat. Bahaya kalau kita salah bicara saja. Oke, mungkin kesaksian saya sampai di sini. Tapi puji Tuhan tadi malam saya dan Karani malam itu bincang-bincang. Karani minta lagu, saya bilang oke, saya siap lagu ini, mau persembahkan juga pas persekutuan doa nanti. Oke, saya nyanyi ya teman-teman. Nanti kalau suaranya agak ini jangan komplain. Oke. Ini lagu saya pilih lagu yang berjudul Apa Yang Dapat Memisahkanku. Mungkin yang lain bisa tahu, kita nyanyi sama-sama. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan kau, ketelanjangan kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniaya kau, penderitaan kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan
sahabatku, sakit penyakit pencobaan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Oke, saya kembalikan.